Kedua adalah untuk mempererat koordinasi antar lembaga, terutama KPU Bawaslu dengan pihak terkait keamanan. Yang untuk kami sampaikan himbauan untuk kerjasama selama ini, yang kesulitan selama ini biar tetap terjaga, tidak boleh terputus, karena pemilu kada ke depan ini banyak potensi kerawanan yang kemungkinan akan terjadi. Itu yang pertama terkait dengan ketidaknetralan ASN yang kemungkinan berpotensi pada konflik-konflik atau masalah-masalah pelanggaran lainnya. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara pemilu, khususnya yang jajaran kami di jajaran Bawaslu adalah ada Panwas Distrik dan Panwas Kampung, jajaran KPU adalah PPD dan PPS KPPS, dan itu yang kami berharap jangan sampai terjadi pelanggaran pemilu lagi, karena pengalaman lalu biarlah pengalaman lalu, tetapi bagaimana sekarang ini menata diri, memperkuat jajaran kami untuk bagaimana mereka harus kerja secara jujur, profesional dan adil, supaya tidak menimbulkan masalah-masalah di tingkat bawah, dari kampung, distrik sampai dengan di tingkat kabupaten. Itu yang kami lakukan kegiatan hari ini, dan KPU yang kami undang, tetapi sayangnya mereka tidak hadir karena kesibukan kegiatan di luar, sehingga ya kami Bawaslu, keamanan TNI Polri, pihak Pemda juga semua sudah hadir. Jadi kegiatan hari ini kami lakukan dengan tujuan itu, mempererat hubungan komunikasi dan kerjasama antar lembaga. Seperti itu yang kami lakukan kegiatan supaya kerjasama selama ini tetap ditingkatkan untuk pilkada ke depan. Ketua, ada himbauan untuk bagi seluruh pengawas distrik untuk mengawal jangan sampai keterlibatan anak-anak terus netralitas ASN. Iya, betul. Jadi kami juga sampaikan pada saat ini kebetulan momen kampanye, sehingga kami sampaikan supaya Panwas Distrik dan jajaran bawahnya sampai dengan Panwas Kampung itu mengawasi di titik-titik yang sudah disepakati KPU dengan Bawaslu dan partai politik, partai pengusung bakal calon, sehingga bisa melakukan kampanye secara tertib sesuai dengan aturan dan tidak melibatkan anak-anak di bawah umur. Itu yang kami harapkan. Kemudian tidak melibatkan juga ASN dalam tim-tim kampanye maupun dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat untuk menyukseskan untuk tim pemenangan. Yang kami harapkan jangan sampai dilibatkan supaya tidak terjadi potensi ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Untuk APK sendiri sudah? APK kami sudah sepakat melalui rapat koordinasi KPU Bawaslu dan partai pengusung bakal calon. Sudah disepakati ada 6 sampai 7 ya, 7 titik yang akan dipasang. Di situ kami harapkan supaya pemasangan APK itu dilakukan secara tertib, saling menghargai sesama paslon, sesama tim pemenangan, supaya tidak mengganggu tim pemenangan lain atau paslon lain yang memasang spanduk. Jadi jangan sampai bertabrakan, kemudian jangan sampai saling tumpang tindih, membelakangi APK yang lain dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan untuk semua bisa mematuhi aturan, juga ketika dalam berkampanye itu harus dipakai oleh semua tim pemenangan, 3 paslon dan lainnya. Terakhir Pak Ketua, himbauan untuk masyarakat dalam pilkada. Ya, himbauan untuk masyarakat sekarang ini dalam momen kampanye juga kami mendukung himbauan Bupati Lanijaya, termasuk himbauan LMA Lanijaya yang menyampaikan untuk dalam event kampanye tidak boleh bawa alat tajam. Itu kami Bawaslu mendukung sekali, karena
justru membawa alat tajam itu berpotensi menimbulkan masalah, juga mengganggu kerja-kerja kami sebagai penyelenggara pemilu. Itu kan kami pasti merasa terganggu, sehingga kami harapkan hal itu tidak boleh dilakukan dalam kampanye. Tidak boleh bawa alat tajam, juga alat perang, kemudian ya yang lain-lainnya berpotensi menimbulkan masalah itu sudah tidak boleh dipakai dalam event kampanye. Termasuk tadi mengajak anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam kampanye, kemudian menjaga hoax, jangan sampai isu-isu hoax itu tidak benar kemudian dikembangkan jadi isu benar yang bisa menimbulkan masalah juga. Kemudian jangan sampai hal-hal yang bertentangan dengan hal lain seperti SARA, kemudian hubungan antar komunitas atau ini harus dijaga sama-sama supaya ke depan tuh di dalam momen kampanye kami harapkan harus jauhkan hoax informasi itu, karena itu berpotensi menimbulkan masalah. Kemudian ada hal-hal lain yang kami mau sampaikan adalah pemerintah Kabupaten Lanijaya juga harus hati-hati, karena sekarang ini sudah masuk di pilkada, dekat-dekat pilkada. Biasanya mengganggu kami punya tahapan yang sedang jalan, seperti misalnya keputusan bupati atau keputusan sekda atau keputusan dinas terkait itu bisa menimbulkan masalah di masyarakat, seperti misalnya pergantian kepala kampung, pergantian kepala distrik maupun OPD di lingkungan pemerintahan. Biarkan yang ada kerja dulu sampai nanti definitif yang melakukan pergantian, karena kami Bawaslu melihat itu potensi sekali kok akan mengganggu tahapan. Misalnya terjadi palang memalang, misalnya karena ada pergantian palang memalang, pasti dilakukan palangan jalan, palang jambatan, kemudian aksi-aksi lainnya. Kami sangat tidak berharap, sehingga Bupati, PJ Bupati dan semua jajarannya untuk menjaga hal itu supaya proses pemilihan ini bisa berjalan aman. Begitu. Thank you.